ya, pertemuan ke-10. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 November, kita memasuki pertemuan ke-10, berarti ada sekitar 5 sampai 6 pertemuan lagi untuk menyelesaikan perkuliahan ini secara online. Pengen sih offline ya, tapi kemungkinan masih yang online ya, karena situasi pandemik masih semakin memburuk dan teman-teman mungkin belum pada di Jogja semuanya. Oke, hari ini adalah hari presentasi untuk kelompok Fahmi Akmal dan ya Tiara Kurnia Pajriati ya. Silahkan di-share materinya tentang bagaimana kita caranya untuk memasang iklan di media sosial. Termasuk ini juga salah satu pembekalan atau perkenalan kepada teman-teman mahasiswa supaya menimbulkan jiwa kewirausahaan ya. Kemudian ya kita bisa berbisnis ya, walaupun sebagai mahasiswa juga banyak yang sudah tampil sebagai pebisnis di media sosial. Untuk itu waktu saya persilakan ke Fahmi dan Tiara untuk mempresentasikan presentasi PPT hari ini ya. Silakan untuk Fahmi, bisa share tidak? Ya, baik Sensei. Oke. Waktunya 20 sampai 30 menit juga silakan. Oke, silakan. Ini on cam Sensei. Kalau presentasi itu adabnya itu on cam itu. Sebetulnya nggak masalah kan, sekarang kuotanya boleh. Kalau on cam itu gratis kok, tidak bayar katanya kalau Telkom itu. Ya, baik Sensei. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ohayo gozaimasu minasan. Terima kasih kepada Dedi Sensei telah memberikan waktunya untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami adalah sosial media marketing. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Tiara. Kepada saudari Tiara dipersilakan. Apakah sudah full screen tampilannya? Ya, full screen ya, di full screen atau ya slideshow kemudian full slide. Jadi pada hari ini materi yang akan kami bahas adalah sosial media marketing. Ada beberapa bagian yang akan kami bahas, yaitu pertama pengertian sosial media marketing, lalu manfaatnya, lalu kelebihan dan kekurangan sosial media marketing, cara memasarkan produk di media sosial, lalu strategi memasarkan produk di media sosial. Selanjutnya, satu yaitu pengertian sosial media marketing. Teknik pemasaran dengan media sosial atau sosial media marketing adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian khalayak ramai melalui situs-situs media sosial. Kegiatan pemasaran dengan menggunakan media sosial biasanya berpusat pada usaha sebuah perusahaan untuk menciptakan konten yang menarik perhatian, sehingga mendorong para pembaca untuk membagikan konten tersebut melalui jaring media sosial milik mereka. Tujuannya adalah menciptakan electronic word of mouth atau
WOM, yakni komentar-komentar yang diberikan dan dibagikan oleh konsumen di internet. Misalnya website, jaring sosial, pesan pendek, unggahan status, tentang acara, produk, servis, merek, atau perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat sosial media marketing. Yang pertama adalah dapat meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya jika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai menaruh perhatian terhadap produk tersebut. Mulanya masyarakat mungkin hanya akan melihat produk atau jasa yang kita tawarkan untuk sementara waktu. Namun, jika terus diunggah di media sosial, sebuah produk akan mulai dianggap dan diingat oleh masyarakat. Yang kedua yaitu mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing. Setelah diakui Slide-nya nggak keberadaan. maju ya? Slide-nya nggak bergerak tuh. Coba slide-nya di Udah. Udah. Apa udah kelihatan belum? Yang satu meningkatkan brand awareness. Belum ya, kalau saya belum. Masih awal, masih yang sosial media marketing. Enggak, ini di slide show-nya full screen coba. Di full screen. Udah di full screen tadi. Oke. Ini sudah nomor 2 belum? Iya. Nomor 2. Oke, silakan. Sekarang sudah gerak ke meningkatkan brand awareness belum? Belum. Oke, silakan aja lanjut. Silakan lanjut. Emang harus satu-satu kayaknya. Nah, udah. Sudah tapi ya? belum full screen. Sudah full screen belum sekarang? Belum ya? Belum. Soalnya tadi ini sudah full screen tapi memang mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak bisa tampil apa bagaimana. Oke, nggak apa-apa, lanjut silakan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan tapi belum full screen. Iya. Kalau sekarang udah full screen belum? Belum. Oh emang seperti ini. Diklik dulu ini, diklik full screen-nya belum slideshow, kemudian dari awal belum diklik belum. Udah full screen dari tadi, cuma mungkin nggak itu kali ya, nggak ngerespon. Oke, nggak apa-apa, silakan lanjut. Ya. Yang kedua, mendapatkan feedback produk dan pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing. Setelah diakui keberadaannya, sebuah produk akan mulai jadi topik pembicaraan. Pebisnis pun bisa melihat langsung bagaimana customer berinteraksi dengan konten di media sosial. Misalnya dengan memberikan like atau memfollow akun. Tambah lagi, media sosial juga menawarkan fitur komentar. Lalu selanjutnya, mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor ini jadi lebih mudah dengan sosial media marketing. Pasalnya, sosial media marketing sekarang marak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dan dengan aktif di media sosial, strategi yang digunakan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembicaraan oleh kita. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan sosial media marketing. Nah, mulai dari sini akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi Akmal. Dipersilahkan. Ya, terima kasih saudari Tiara. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sosial media marketing. Kelebihan sosial media marketing yaitu ada 4. Iya, 4. Oh iya, ada 4 deh. Iya. Nah, yang pertama fleksibel. Cara memasarkan produk di sosial media terhitung cukup fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya pengoperasian yang murah. Dalam mengoperasi sosial media dengan memasarkan produk, para pengguna
para pengguna dan marketing tidak perlu memerlukan biaya yang besar, bahkan bisa dilakukan secara gratis. Hanya perlu menggunakan kreativitas yang tinggi saja supaya target customer tertarik dengan konten yang diberikan di sosial media. Yang ketiga, memiliki akses yang luas. Dapat diakses dengan jangkauan luas baik nasional maupun internasional. Maka dari itu, tidak jarang kita sering mendengar istilah worldwide shipping di sosial media yang artinya pengiriman internasional, di mana pengguna yang memasarkan produk tahu jelas bahwa produknya dapat dilihat orang di luar negeri juga. Yang keempat, cara pengoperasian yang mudah. Cara menggunakan sosial media tidak dipungkiri pasti sangat familiar bagi banyak orang karena tampilannya yang mudah dan menjadi bagian dari keseharian. Sebagian besar orang setiap hari mereka menggunakan sosial media. Nah, kekurangan sosial media marketing. Yang pertama, lack of trust. Kedua pihak baik customer maupun penjual bisa jadi tidak dapat dipercaya atau dipercaya satu sama lain. Artinya, bisa saja sebagai customer menyangka bahwa iklan tidak sesuai dengan ekspektasi yang akan diterima, dan sebagai penjual bisa saja tidak mempercayai keseriusan customer dalam melakukan transaksi melalui sosial media. Kemungkinan penipuan. Yang kedua, kekecewaan ekspektasi produk. Sebagai customer yang berekspektasi lebih, bisa saja sosial media marketing ini meningkatkan kekecewaan dari customer yang akhirnya membeli barang secara online. Hal ini disebabkan karena customer tidak dapat melihat barang secara langsung dan hanya bergantung informasi dari foto dan review orang-orang lain yang sudah pernah membeli barang di toko tersebut. Yang ketiga, sulit mempertahankan reputasi bisnis. Terkait poin yang sebelumnya tentang kekecewaan ekspektasi produk yang diterima customer, hal ini dapat berdampak juga pada reputasi bisnis atau toko tersebut apabila ada customer yang justru memberikan review yang buruk terhadap produk yang dijual sehingga menurunkan nama toko dan menurunkan kualitas produk di mata pelanggan lain. Empat, cara memasarkan produk di media sosial. Pertama, membangun kredibilitas, menarik pelanggan potensial, membangun relasi di media sosial, memberikan konten yang sesuai, membuat konten yang valuable, menggunakan gambar yang baik dan menarik, crowdsource untuk konten menarik dan otentik, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas, berinteraksi dengan follower, fokus pada beberapa platform sosial media yang potensial. Selanjutnya, strategi memasarkan produk di media sosial. Yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Hal yang bisa kita lakukan untuk membangun brand awareness yaitu dengan menciptakan visibilitas online yang merupakan representasi dari bisnis. Kita bisa mulai mengembangkan bisnis kita dengan menggambarkan identitas brand secara visual. Kita juga harus mendesain tampilan website, blog, dan media sosial sesuai dengan jenis bisnis kita. Yang kedua, menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Media sosial ini bisa kita gunakan untuk menarik calon pelanggan baru.
Yang ketiga, membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting karena koneksi yang bagus akan memudahkan langkah untuk melakukan pemasaran produk. Yang keempat, membagi konten yang diakurasikan. Proses akurasi sebuah konten merupakan proses yang menemukan konten yang berkualitas dari seluruh website yang nantinya akan kita bagikan di media sosial. 5. Membuat konten valuable. Kita harus bisa memastikan bahwa bagian konten yang kita buat telah memiliki pesan yang berharga bagi pembaca, sehingga mereka akan mengulang dan mengunjungi website kita. Ciri konten valuable yaitu dapat menjawab pertanyaan para pembaca dan menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi yang membaca. Selanjutnya. 6. Menggunakan gambar yang baik dan menarik. Penggunaan gambar yang menarik akan dapat menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Gambar bisa kita gunakan ketika membuat gambaran bisnis dan siapa saja orang-orang yang di belakangnya. 7. Crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kita lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis kita. Hashtag tersebut bisa kita gunakan untuk melacak interaksi dengan pelanggan kita. 8. Berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Di komunitas online, pembisnis bisa melakukan diskusi dengan pembisnis lain tentang bisnis yang sedang kita jalankan. 9. Menggunakan media sosial sebagai ruang untuk mengadakan percakapan yang menarik. Media sosial juga membantu kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kita juga bisa menyimpan dokumen dari semua aktivitas penting di media sosial. 10. Batasi platform media sosial kita. Banyak platform yang tersedia akan membuat sulit untuk membangun keberadaan yang kuat di setiap platform. Menggunakan banyak sosial media tanpa adanya fokus yang jelas juga akan sangat membuang waktu karena tidak akan memberikan hasil apapun. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan infonya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah video mengenai sosial media marketing. Apakah sudah muncul? Sudah. Belum. Nah, udah. Sudah. Sudah full screen tampilannya? Udah. Halo sahabat DeWeb, pasti kalian tahu kan, sudah begitu Apakah sudah muncul Sudah. suaranya? banyak sosial media yang beredar saat ini, dan pastinya setiap hari itu akan terus bertambah. Nah, kira-kira sudahkah kamu menggunakan sosial media dengan benar? Sebentar lagi aku akan kasih tips-tipsnya, so jangan kemana-mana, stay tune. Sosial media adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan juga saling berbagi informasi. Semakin banyak sosial media besar yang menawarkan fitur lebih dari sekedar komunikasi kepada para pengguna. Dan istilah sosial media ini dimulai di tahun 1997 di media cetak. Saat itu seorang eksekutif di AOL bernama Ted Lausis memberikan komentar bahwa organisasi tersebut perlu menyediakan sosial media bagi para konsumen, di mana mereka bisa dihibur, berkomunikasi, dan juga saling berpartisipasi dalam lingkungan sosial.
Pada tahun yang sama, situs jejaring sosial 6degrees.com diluncurkan pertama kali ke publik. Dan di situs ini memperbolehkan para pengguna untuk membuat halaman profil online dan juga daftar pertemanan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, beberapa sosial media populer lain mulai bermunculan. Situs blogging seperti Live Journal dan Blogger muncul tahun 99. Wikipedia tahun 2001, Social Bookmarking Delicious dan jejaring Social Friendster tahun 2002. MySpace tahun 2003, kemudian disusul Facebook tahun 2004, YouTube tahun 2005, Twitter tahun 2010, dan Snapchat tahun 2011. Well guys, nggak bisa dipungkiri lagi nih bahwa sosial media sangat penting dalam berbisnis. Banyak pengusaha saat ini yang menjadi sukses hanya karena mereka memanfaatkan sosial media mereka dengan baik dan benar dalam menjual dan juga berbagi informasi mengenai produk mereka. Nah, pastinya kamu tertarik kan buat jadi sukses dengan menggunakan sosial media kamu? Sebentar lagi aku akan kasih tips-tips mengenai sosial media marketing. Yang pertama, pelajari audiens dan pilih sosial media sesuai dengan audiens kamu. Dasarnya adalah hubungan antara kamu dengan si dia. Maksudnya guys, dasarnya adalah hubungan antara kamu sebagai pengusaha dengan audiens kamu. Dan audiens kamu juga perlu diidentifikasi dari segi usia, gender, profesi, demografis, dan lainnya. Berdasarkan hasil identifikasi, lihat apa kunci permasalahan yang dapat diselesaikan dan ditangani oleh industri bisnis kamu. Kemudian tulis setidaknya 3 pesan atau 3 solusi yang ingin kamu sampaikan kepada para audiens. Nah, setelah itu lihat sosial media mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena setiap media sosial memiliki audiens primer, fungsi dan juga fokus yang berbeda-beda. So, make sure kamu memilih sosial media yang tepat dengan sasaran kamu. Misalnya nih, Instagram untuk target anak muda, LinkedIn untuk target orang-orang profesional, dan sebagainya. Yang kedua adalah social listening. Nah, social listening ini adalah taktik yang sangat bagus untuk mendengar pendapat orang lain mengenai brand kamu. Berikan respon untuk setiap komentar atau mention dari audiens kamu, itu adalah hal-hal yang negatif. Karena kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengganti atau menjadikan brand image kamu menjadi positif. Yang ketiga, buat rencana harian. Buat list aktivitas yang akan kamu lakukan pada sosial media setiap harinya. Misalnya membalas komentar, memberikan link pada beberapa konten, atau memposting konten setiap harinya dan juga sebagainya. Jika kamu menggunakan Pinterest misalnya, pin dan grab pin sebanyak 3-5 gambar per hari. Kemudian jika kamu mengandalkan LinkedIn, share artikel berguna dan sertakan link menuju ke blog website kamu. Yang keempat, aktif di komunitas sosial media. Nah, kalau sudah terbiasa, langkah selanjutnya adalah bergabung dalam sebuah grup atau komunitas di sosial media untuk mencapai target yang lebih spesifik. Kasih pendapat baru atau topik pembicaraan baru, dan juga bisa menanyakan komentar atau memberikan komentar pada setiap konten. Semakin kamu membuka diri, semakin banyak kesempatan kamu untuk mendapatkan follower baru. Yang kelima, gunakan iklan. Jika kamu ingin mempercepat kinerja sosial media, salah satu cara yang bisa kamu gunakan adalah menggunakan iklan berbayar. Dan hampir semua sosial media sudah menawarkan iklan berbayar seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Gunakan cara ini untuk menawarkan brand atau konten kamu atau langsung menawarkan untuk menjual kepada para konsumen. Cara ini sangat efektif untuk menambah follower dan juga prospek. Ini adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi strategi atau taktik mana saja yang sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kamu bisa lihat datanya dari tool yang sudah disediakan oleh sosial media masing-masing. Yang keenam, analisa performa sosial media. Nah, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengukur dan juga menganalisa hasil pencapaian aktivitas sosial media kamu. Salah satu tool yang paling banyak digunakan dalam tracking data performa dalam website ataupun blogger adalah Google Analytics. Selain mudah, fitur Google ini juga memungkinkan kamu untuk melihat data sosial media mana saja yang dapat memberikan traffic lebih banyak ke website kamu.
Setelah itu jangan lupa untuk membuat laporan setiap bulannya untuk evaluasi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah konsisten. Jika kamu sudah memulai sesuatu yang baik, tetaplah konsisten untuk melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan sampai awalnya doang nih kamu semangat membuat konten atau aktif di sosial media, belakangan udah nggak lagi. So, pastikan kamu konsisten dalam membangun brand kamu di sosial media. Nah, itu dia 7 poin penting yang harus kamu lakukan di sosial media. Tapi aku juga punya satu nih yang gak kalah pentingnya, guys. Jangan berpikir dengan memposting konten di sosial media itu cukup. Namun, kamu juga harus membuka atau membangun jaringan untuk dapat membantu mencapai tujuan. Selalu ingat bahwa website adalah rumah utama brand kamu. So, manfaatkan sosial media untuk menggiring audiens agar membuka website kamu di mana mereka langsung bisa berinteraksi dan juga mengenal brand kamu secara langsung. Nah, ketika kamu konsisten dalam membangun website yang adalah rumah utama brand kamu, kondisi apapun yang terjadi pada penyedia layanan sosial media akan mengganggu peluang bisnis kamu. Seperti contohnya sosial media Friendster yang sempat booming di tahun 2002, namun sekarang layanan sosial media ini telah ditutup. Nah, seandainya kalau kamu nggak memiliki website atau newsletter, pastinya koneksi kamu dengan audiens telah hilang atau telah terputus juga. Well guys, semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kamu punya pertanyaan seperti biasa, langsung aja chat media support kita di dawab.com atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and also turn on the notification from our YouTube channel. Also, kalau kamu mau tahu dan juga menambah wawasan-wawasan baru, langsung aja cek blog kita di sini. We'll see you guys next week. Bye! Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, udah selesai ya? Iya, Sensei. Oke, udah, terima kasih presentasinya. Silakan ada yang mau bertanya atau memberikan masukan. Ada yang lain atau dari feedback dari saya? Saya sedikit ingin berdiskusi dengan teman-teman yang presentasi hari ini, mungkin yang mengikuti perkuliahan. Nah, kalau ingin kita menjadi bisnis di media sosial, kira-kira untuk mahasiswa pendidikan bahasa Jepang itu produk-produk apa sih yang bisa dijual gitu untuk di media sosial? Kira-kira kalau kita sudah belajar media marketing di media sosial, kemudian kira-kira produk apa sih yang bisa dijual oleh mahasiswa PBJ UMY, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lulus gitu ya? Itu kira-kira apa ya menurut Tiara dan Fahmi atau teman-teman yang lain yang mendengarkan? Silakan. Produk-produknya apa gitu, baik produk jasa, produk barang dan sebagainya, silakan. Kita diskusikan di sini. Baik, Sensei. Ada nggak ide-ide yang bisa kita buat untuk produk yang bisa dijual di media sosial? Boleh izin menjawab, Sensei? Oke, silakan. Mungkin kalau saya sih yang baru terpikir kan kayak ya merchandise lah gitu kan. Soalnya kan kita kalau Jepang ya istilahnya orang-orang kayak yang baru mendengar kata Jepang tuh ya pasti yang terlintas di pikirannya ya mungkin budayanya dulu. Nah, mungkin di situ kita di media sosial itu kayak bisa menjual lah kayak barang-barang kayak merchandise kayak apa ya, miniatur-miniatur atau kayak kaos-kaos lah atau baju-baju yang bertemakan Jepang lah gitu. Mungkin itu sih, Sensei. Ada yang lain yang punya ide? Boleh menjawab, Sensei? Silakan. Kalau
Menurut Supali Sensei. Oke, silakan. Kalau misalkan saya sih just tip ya Sensei, just tip barang dari Jepang ke Indonesia. Menurut saya itu juga potensial karena kita memang berhubungan langsung dengan Jepang gitu kan Sensei. Misalkan banyak sih Sensei yang kayak misalkan butuh barang-barang kayak aksesoris, misalkan kayak Naruko untuk Odori atau misalnya doujinshi buat pemahaman manga lebih dalam gitu kan Sensei. Ada aja yang butuh kayak gitu Sensei. Jadi menurut saya kalau just tip itu lebih banyak yang mau beli gitu Sensei. Oke. Ada yang lain? Silakan. Saya boleh Sensei. Silakan. Kalau dari saya sih Sensei, namanya social media marketing itu semua bisa dijual, semua terlepas dari khusus dari bahasa Jepang atau enggak, semuanya sebenarnya bisa dijual, tapi tergantung si individu atau si pembisnis ini pengen mengeluarkan produk apa atau barang apa. Terus kalau misalnya mau bicara soal bisnis atau sesuatu yang mau diperjualbelikan atau sesuatu yang mau dimarketingkan itu lebih baik cari yang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak dan dibutuhkan secara terus-menerus. Contohnya kayak bahan pangan, kayak baju atau sesuatu yang terus-terusan akan dipakai gitu. Contohnya baju, makanan kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu sensitif. Nggak apa-apa terlepas dia mau mengikuti dengan gaya-gaya Jepangan atau tidak, itu kan kalau sudah namanya masuk ke sosial media marketing itu dia bisa bersifat universal gitu sih. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Nolitas. Lalu lagi yang jadi memang ya kita jurusan bahasa Jepang, tapi kan untuk bisnis itu tidak perlu terikat dengan jurusan kita ya. Jadi kalau banyak sekali memang sekarang itu yang rintisan namanya ya, startup itu menjual produk-produk itu yang makanan, pakaian dan sebagainya. Saya kira itu juga tidak perlu terbelenggu oleh bahwa saya itu jurusan bahasa Jepang. Banyak juga misalnya kita punya keahlian, yang penting itu adalah ada produk yang bisa kita jual kepada mereka atau jasa yang bisa kita jual kepada mereka. Nah kalau saya sih memang karena sudah memilih di bidang pendidikan mungkin agak susah ya kalau saya menjadi penjual nasi goreng misalnya atau menjadi penjual sayuran gitu kan, nggak susah gitu. Jadi kalau di media sosial juga ternyata seperti makanan, nasi goreng, sayuran itu kan banyak juga yang jualan gitu ya. Ada kang sayur gitu, kalau di Jogja itu ada namanya kang sayur ya, berarti kan tidak melulu sayuran, ternyata dia makanan juga jual. Makanan ini yang paling banyak di media sosial, termasuk yang merambah ke Gojek, GoFood, kemudian Traveloka ya, media sosial Instagram dan sebagainya itu kan paling banyak makanan ya. Kalau kemudian produk kosmetik dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya lihat bahwa kita itu emang tidak terlalu jangan terfokus bahwa saya jurusannya bahasa gitu ya. Tapi kalau saya silahkan mau bisnis apapun yang penting halal gitu ya. Yang penting halal kita lakukan, itu juga untuk kehidupan kita, untuk bekal kita. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk berjualan, berbisnis, itu kan berarti mengembangkan kecerdasan ekonomi kita. Nah, kecerdasan ekonomi ini adalah yang perlu dipupuk oleh kita. Jadi jangan sampai mengandalkan terus kepada orang tua ya. Paling tidak kita mulai berbisnis, misalnya yang bisa membuat konten-konten, berarti kita jualan jasa ya, pembuatan jasa website dan sebagainya, pembuatan brosur dan sebagainya juga, itu kan banyak sekali. Jadi banyak sekali produk-produk yang bisa kita kembangkan. Kalau kita mau pakai pernak-pernik Jepang ya mungkin bagus di situ ya. Jadi ada ciri khasnya, jadi tidak terlalu umum gitu. Itu ya. Jadi media sosialnya memang sekarang yang lagi nge-boom memang Instagram ya, terutama anak-anak muda. Dan pengguna sosial yang kemarin saya presentasikan juga memang hampir 70% dari jumlah penduduk Indonesia adalah menggunakan media sosial, termasuk menggunakan handphone. Jadi kita juga kalau mau menjual produk berarti kan berorientasi kepada
handphonenya. Jadi semua produk itu sekarang sudah semua masuk media sosial. Oke, terima kasih presentasinya dari Pak Misang dan Tiara Sang. Ada lagi yang mau menyampaikan, teman-teman silahkan. Tapi memang hati-hati juga ya memamerkan sebuah produk di media sosial juga ini banyak sekali ya, tidak terhitung penipuan dan sebagainya, ada kekurangan dan kelebihan, termasuk etika ya, jangan asal viral gitu. Sekarang kan banyak yang supaya viral dibuat menjadi melabrak etika dan moral gitu ya. Seperti para artis itu membuat skandal-skandal itu kan untuk memviralkan gitu. Bahkan ini hati-hati juga karena itu termasuk dosa jariah ya, memamerkan produk-produk yang tidak halal juga banyak sekali yang kita lihat sekarang di media sosial. Terima kasih. Pada ini juga videonya tadi sudah ada, silakan disimak saja. Ini perkenalan tentang media marketing, media sosial marketing dari kelompok Fahmi dan Tiara. Oke, saya akan tambahkan, tolong saya akan share tentang materi beasiswa dan kesempatan untuk belajar di Jepang. Ini sudah ada di sini. Coba. Teori kelas. Pertemuan ke-10 itu sudah saya share. Atau ini bukan. Ini. Panduan belajar ke Jepang. Kok ke sini sih? Bukan ini. Rehan belum deh. Salah ya. Kok saya belum bisa tampil? Kan ini bentar sebentar. Bentar ya. Apa berarti ini? Ini udah kelihatan tampilan ini? Sudah, Sensei. Oke ya. Hari ini saya akan tambahkan materi tentang beasiswa atau kesempatan untuk belajar di Jepang. Informasinya ini masih 2 tahun yang lalu, materi 2 tahun yang lalu. Jadi buku panduan tentang Study Guide to Japan untuk 2018-2019. Tapi saya kira masih belum kadaluarsa ya, karena mungkin kan pandemik itu belum ada yang baru. 2020-2021 mungkin belum ada. Nah, di sini dikeluarkan oleh JASO. JASO itu Japan Student Service Organization ya, yaitu tentang studi in Jepang. Jadi saya ingin memberikan perkenalan tentang apa saja sih yang bisa didapatkan informasinya dari JASO tentang pembelajar di Jepang. Mungkin di antara teman-teman 2018 ada yang mau lanjut S2 di Jepang atau mengenal Jepang dan sebagainya, bisa dilihat dari informasi sini. Sekilas kita lihat daftar isinya. Yang pertama adalah tentang Jepang. Jepang itu negara seperti apa sih? Kayaknya kita kalau pembelajar bahasa Jepang sudah pada tahu ya. Kenapa belajar di Jepang? Alasannya apa? Kemudian merencanakan belajar di Jepang. Kemudian jadwal. Kemudian ada juga tentang pendidikan di Jepang, termasuk sistem pendidikan, pasca sarjananya, lembaga pendidikan bahasa Jepang, ujian, alasan, sebagainya di sini ada ya. Kemudian yang ketiga mengetahui tentang kehidupan di Jepang, termasuk biaya hidup, misalnya beasiswa, kerja sambilan, akomodasi dan sebagainya. Di sini lengkap sampai internship dan bekerja di Jepang. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi negara Jepang itu di buku ini diperkenalkan sebagai negara yang usia rata-ratanya paling tinggi di dunia. Untuk perempuan itu sampai 90 tahun, laki-laki itu sampai 80 tahun ya. Paling panjang umur di dunia itu di Jepang. Kemudian untuk robot juga yang paling banyak di Jepang, robot nomor 1.
kemudian dukungan dana ke PBB nomor 2, terus national income juga nomor 3 di dunia, dan produksi kendaraan paling banyak di dunia nomor 3. Jumlah penduduk nomor 11 dan situs warisan dunia itu nomor 4 di Asia atau nomor 12 di dunia, sedangkan jumlah orang Jepang yang menerima hadiah Nobel itu ada 25 orang, nomor 7 di dunia dan nomor 1 di Asia. Ini yang ditampilkan untuk promosi Jepang ke luar ya. Kemudian daya tarik Jepang juga wilayah rata-rata biasanya wisata. Nah, dari hasil penelitian kenapa belajar ke Jepang, ini mungkin datanya juga dari para pelajar asing yang berada di Jepang saat ini. Itu yang pertama adalah ingin mendapatkan gelar, kemudian mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja. Yang ketiga, bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang. Jadi di sini adalah 3 besarnya itu adalah memperoleh gelar, mendapatkan keterampilan, dan bekerja di Jepang. Itu hampir menguasai 50% dari responden yang menjawab. Kalau yang lain-lainnya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang itu nomor 7, kemampuan penelitian, dan ya ini nomor 9. Kemudian alasan kenapa memilih Jepang sebagai negara tujuan belajar, yang pertama tertarik dengan masyarakat Jepang, ingin hidup di Jepang itu 60%-an ya. Ingin belajar bahasa dan budaya Jepang 47,3%. Pendidikan dan penelitian sangat menarik. Nah, ini 3 besarnya. Ingin bekerja yang berhubungan dengan Jepang. Jadi nanti juga kalau ditanya teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Jepang rata-rata mungkin seperti ini ya. Nah, kesan terhadap Jepang hampir 90% baik ya, tanpa keterangan itu. Kemudian ini kalau ditanya perencanaan ya, ada yang ingin di Jepang itu ada yang sarjana, doktor, master dan sebagainya, di sini ada ya. Ada bagannya. Ini bisa dilihat saja. Kemudian biasanya ya untuk persiapan ke Jepang itu perlu sekitar 6 bulan minimal sampai 1 tahun ya, sampai bisa pergi ke sana itu. Jadi kalau ingin bulan Oktober berangkat tahun depan berarti mulai April itu udah siap-siap gitu ya. Ini juga banyak. Kemudian prosedurnya lengkap ya, sistem pendidikan juga sama dengan di Indonesia ya, ada sistem 6-3-3-4 ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP dan SLA, kemudian ada universitas 4 tahun gitu. Kemudian pasca 2 tahun sama. Seperti itu. Kemudian untuk syarat masuk rata-rata memang kalau dilihat dari ini adalah kemampuan berbahasa Jepang ya, juga penting kalau kita mau masuk ke Jepang pasti. Di sini ada beberapa syarat untuk mencari lengkap sekali ya. Kita masuk ke beasiswa dan arubaito. Ini jenis-jenisnya termasuk belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang ya di situ ya. Bahkan ada juga universitas Jepang yang membuka jurusannya atau melakukan perkuliahan dengan bahasa Inggris. Di sini ada. Kemudian program pembelajaran bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang, seperti di Nihongo Gakko juga ini penting untuk persiapan masuk ke universitas ya. Ini biasanya untuk mencapai level N2 atau N3. Jadi di sini lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Jepang pada mahasiswa asing itu rata-rata untuk mendapatkan LPTN 1 dan N3, kemampuannya di atas 6 belajarnya itu level ini dapat setelah belajar 600 sampai 900 jam bahasa Jepang. Rata-rata setahun sampai 2 tahun. Ini banyak yang menawarkan sekolah bahasa Jepang yang menawarkan ke kita. Kemudian untuk pendaftaran sekolah bahasa Jepang ini rata-rata, tapi ini tidak ada beasiswa untuk itu ya, harus membayar biaya sendiri. Kemudian, nah ini ujian-ujian yang dipakai ya pasti ya, JLPT, kemudian
ada the National Center Test for University Entrance Examination gitu, di situ juga ada ya, banyak TOEFL, TOEIC ya, dan IELTC dan sebagainya. Nah, di sini ada, kenapa sih saya ingin belajar di Jepang? Di sini ada Nabila Kristanti Miyuki, ini mungkin orang Jepang namanya juga ya. Ini bagaimana testimoninya ketika dia belajar di Jepang. Nanti dibaca aja ya. Nanti saya sudah share kok di nih. Prosedur masuk Jepang juga seperti gini, sama. Kemudian saya ingin melihat tentang beasiswa ya, belajar, perhitungan belajar. Jadi rata-rata untuk belajar di Jepang itu ada beberapa ini, misalnya untuk masuk universitas itu rata-rata sekitar 280.000 yen kalau per semester, berarti sekitar 600.000 atau 500.000 yen, berarti sekitar 50 juta ya per tahun. Kemudian jadi kalau dilihat dari biaya yang ingin dikeluarkan ketika kita mau masuk ke S1 di Jepang itu ada sekitar 2 juta yen atau 220 juta ya. Bandingkan dengan Anda yang S1. Ini mungkin berapa kali lipatnya ya. Kemudian biaya hidup di Jepang, ini uang Jepang juga sudah pernah kita lihat. Beras 5 kilo itu bisa 2.000 yen ya. Bisa sekitar 200 ribuan lebih ya. Telur, bensin juga ternyata lebih tinggi di sana. Kemudian yang paling tinggi untuk biaya hidup itu memang di daerah Kanto. Kanto itu daerah Tokyo, 87.000 yen per bulan. Yang paling murah di Shikoku atau Chugoku ya. Chugoku itu Hiroshima. Hiroshima itu cuma 65.000 yen per bulan ya. Lebih murah. Makanya saya dulu pilih Hiroshima ya. Kalau pilih Tokyo itu bedanya jauh sekali ya. Biaya hidupnya lebih tinggi. Kemudian kalau dilihat dari per bulan, kehidupan sehari-harinya untuk apartemen aja 31.000 yen, kemudian listrik itu bisa 7.000, asuransi 2.000, hobi itu 6.000, yang lain-lain 7.000, dan transportasi 4.000. Biaya makan itu 25.000. Ini rata-rata seorang mahasiswa menghabiskan kehidupannya di Jepang seperti gini. Kemudian biaya pendidikan tadi sudah ya, ini bisa dilihat saja. Biayanya memang fantastis, tapi kalau kita dapat beasiswa bisa kerja sambilan, saya kira itu bisa hidup di sana dengan lumayan. Nah, beasiswa. Jadi beasiswa itu ada yang bisa dilamar sebelum ke Jepang, ada biasa sudah bisa dilamarnya setelah kita berada di Jepang. Kalau sebelum ke Jepang, itu yang pertama ada di Indonesia itu ada beasiswa Membuso ya, ini. Kemudian yang Max ya, beasiswa Membuso. Ini beasiswa untuk pembelajar budaya Jepang juga dapat 117.000 yen per bulan. Ini biasanya tiap Januari pendaftaran, kemudian keberangkatannya Oktober tiap tahunnya, 1 tahun Membuso ini. Kemudian beasiswa pemerintah daerah, tapi ini rata-rata bisa dilamar sebelum pergi ke Jepang. Kalau setelah di Jepang bisa banyak ya, ada yang dari pemerintah Jepang juga ada Membuso lokal pemerintah ya, pemerintah lokal dan biaya dari universitas. Kemudian bekerja sambilan pun itu rata-rata per bulan dapat sekitar 50.000 yen atau sekitar berapa ya, 50.000 yen sekitar 6 jutaan per bulan. Jadi kalau kita dapat beasiswa 10 juta, dapat 6 juta beasiswa, berarti sekitar 15 juta kita dapat biayanya untuk hidup di sana. Tapi memang syaratnya adalah hanya 8 jam per hari libur. Itu berarti kalau dalam jumlah jam kerja tidak boleh lebih 24 jam per minggu. Berarti hanya 4 jam per hari ya, kerja sambilannya. Nah, aruba itu apa saja yang bisa dilakukan? Ada yang di restoran, menjual, marketing, ini yang paling tinggi ya. Pengajar bahasa, cleaning, yang paling tinggi itu memang bekerja di restoran. Per jamnya itu rata-rata sekitar 800 yen.
Oke, akomodasi ini memang paling mahal di Jepang, tapi biasanya lebih murah kalau tinggal di apartemen milik pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk internship juga sama ya. Tadi kita udah punya program ini dan mungkin tahun depan akan dimulai lagi. Itu informasi yang bisa saya sampaikan sebagai tambahannya. Ada yang mau bertanya, silakan. Kemudian yang berikut adalah tentang informasi jumlah pembelajar bahasa Jepang di dunia. Ini dari Japan Foundation yang terbaru 2019. Nah, yang paling banyak ternyata di dunia itu pembelajar bahasa Jepang ada 3.846.773 orang. Ini paling banyak. Jumlah pengajar di dunia yang mengajar bahasa Jepang itu ada 77 ribuan lebih. Jumlah lembaga yang ada di seluruh dunia juga ada 18 ribuan. Ini meningkat dari tahun 2015. Kalau 2015 itu pembelajar hanya 3.655, kemudian gurunya 64.000 dan lembaganya 16.000. Jadi ada peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun dari 2016 itu jumlah pembelajarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pembelajar memang paling tinggi di Cina, ya. Kalau dilihat itu pembelajar itu Cina ada 950.000 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi 1 juta. Indonesia itu tahun 2015 ada 745.000, turun menjadi 700.000 pada tahun 2018. Yang mengalami penurunan ya jumlah pembelajarnya. Tapi secara ranking adalah jumlah pembelajar bahasa Jepang di seluruh dunia itu Indonesia nomor 2. Nomor 3 itu Kangkoku, nomor 4 itu Australia. Jadi Indonesia masih menduduki 2 besar sebagai jumlah pembelajar bahasa Jepang di seluruh dunia. Anda juga termasuk di dalamnya di hitungan ini. Itu ya, ini nggak usah di ini. Artinya bahwa peluang untuk bisa ke Jepang itu kalau dilihat dari pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu masih tinggi. Perhatian negara Jepang terhadap Indonesia juga cukup tinggi. Oke, itu sekilas dan ini sudah saya share di My Class, silahkan bisa di-download. Silahkan ada yang bisa didiskusikan atau teman-teman ingin diskusi mengenai tadi ya, beasiswa atau apa? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Nah, kita lihat cek yang sudah absen di My Class. Mana ya? Pada absen ya? Sudah absensi. Oke, coba saya cek dulu. Jadi hari ini pertemuan ke-10 berarti tanggal 3 masih ada 4 kali lagi ya. Mudah-mudahan sampai akhir Desember selesai ya. Jadi tidak ada perkuliahan setelah Desember. Kalau saya lihat di My Class dulu. Jadi untuk dual literasi ini memang tidak ada mata kuliah yang berbahasa Jepang, lebih kepada pengenalan materi-materi yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat. Untuk saya share dulu. Nah, kendalanya adalah bahasa Jepang Anda setelah semester 5 ini tidak banyak yang belajar ya, mungkin sedikit berkurang ya. Untuk itu kemampuannya perlu diasah lagi dan tanggal 27 ada tryout Norikushikeng. Teman-teman sudah pada daftar ya, siap-siap untuk melihat ini. Ntar saya lihat dulu absensinya. Silakan, ada yang mau diskusi, bertanya? Kita lihat dulu.
Oke, hari ini hadir semua ya. Muhammad Aditya nggak ada ya? Dimas ada tadi? Belum hadir ya? Belum menghadirkan diri? Muhammad Sudah, Aditya ada Sensei. nggak? Ya, belum masuk di sini, masih belum ada. Ya? Kalau nggak saya hadirkan nanti di situ bolos ya. Ini Muhammad Aditya nggak ada ya? Kayak Ahmad ada ya? Ahmad juga. Ini Muhammad Nur ada juga tuh? Nggak ada. Yang ada cuma 18 orang. Berarti ini tidak hadir. Ahmad Muslimin ada nggak? Nah, saya lihat dulu yang absensi hari ini. Ahmad Muslimin nggak hadir. Oke. Terus sudah hadir. Muhammad Nur juga tidak hadir ya. Betul nggak? Saya takut salah, nanti kalau salah nanti saya diprotes. Saya hadir Sensei. Ada ternyata. Fikri Nur Muhammad ada, Muhammad Nur nggak ada. Ini Muhammad Nur Madani ada. Muhammad Nur Madani itu sama dengan Muhammad ini nggak? Hadir. Hadir Sensei. Hadir loh, kamu nggak absen di my class dah. Ya, oh ya. Udah saya klik Sensei. Padahal yang lain sudah pada absen. Ahmad Muslimin yang tidak masuk sama Muhammad Aditya 2 orang. Oke. Kalau nggak absen nanti di situ dianggapnya tidak masuk ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk perkuliahan hari ini? Silakan. Kalau ini kan saya tuh sebetulnya ingin buat forum, tapi saya belum sempat, belum diskusi nanti ya. Saya akan buat, untuk itu Anda tinggal mengisinya. Karena dan presentasi juga sudah selesai, silahkan dilanjutkan aktivitas yang lain. Maka perkuliahan hari ini saya tutup sampai di sini karena saya ada acara pengukuhan guru besar teman saya di Malang dan jam segini undangannya, jadi saya ingin melihat itu. Untuk itu mohon maaf, kita perkuliahan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Ya.